Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safika dan rekan saya Rizka Afriani Nityamaha. Kami dari kelompok 6 di sini berkesempatan untuk memaparkan materi mengenai sejarah dan paham aliran Mu'tazilah. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah atau yang sekarang disebut Irak pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopor aliran Mu'tazilah adalah seorang penduduk Basrah mantan murid Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atta al-Makhzumi al-Ghazal yang lahir di Madinah tahun 700 Masehi. Kemunculan aliran ini adalah karena Wasil berpendapat bahwa seorang mukmin yang berbuat dosa besar itu tidak lagi mukmin secara mutlak dan tidak pula kafir secara mutlak. Statusnya berada di antara mukmin dan kafir. Jadi pada saat itu, persoalan teologis tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar, apakah ia tetap mukmin atau menjadi kafir, sedang cukup hangat diperbincangkan oleh para ulama. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya aliran Khawarij memandang kafir bagi seorang yang melakukan dosa besar, sedangkan aliran Murji'ah memandang orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin. Persoalan tersebut muncul pula di majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Masalah status mukmin yang berdosa besar tersebut muncul di forum ketika dipertanyakan oleh seorang peserta kepada Hasan al-Basri di pengajiannya. Di saat Hasan al-Basri masih berpikir untuk menjawab, secara spontan salah seorang peserta pengajian yang bernama Wasil bin Atta memberikan jawaban. Menurut pendapat saya, katanya, orang mukmin yang berbuat dosa besar maka statusnya tidak lagi mukmin sempurna, namun juga tidak kafir sempurna. Dia berada di antara dua posisi yang disebutnya al-manzilabain, al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Sesudah mengemukakan pendapat tersebut, Wasil bin Atta langsung meninggalkan forum pengajian Hasan al-Basri dan diikuti oleh temannya yang bernama Ammar bin Ubaid. Mereka langsung menuju salah satu tempat lain di dalam masjid tersebut. Melihat tindakan Wasil dan temannya itu, Hasan al-Basri pun berkomentar dengan kata, "Iktazala anna Wasil." Wasil telah memisahkan diri dari kita. Semenjak itulah Wasil dan kawannya dinamai dengan sebutan Mu'tazilah. Peristiwa yang diceritakan ini dinilai oleh banyak ahli sejarah sebagai faktor utama penyebab lahirnya aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari iktazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Mu'tazilah secara etimologis bermakna orang-orang yang memisahkan diri. Istilah Mu'tazilah sebenarnya sudah pernah muncul 1 abad sebelum munculnya Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atta. Sebutan Mu'tazilah ketika itu merupakan julukan bagi kelompok yang tidak mau terlibat dengan urusan politik dan hanya menekuni kegiatan dakwah dan ibadah semata. Nah, itu dia tadi bagaimana sejarah munculnya aliran Mu'tazilah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang perkembangan aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berkembang sebagai salah satu aliran pemikiran yang ditegakkan di atas pandangan bahwa akal adalah sumber kebenaran. Pada awal abad kedua Hijriah, tepatnya tahun 110 Hijriah, di akhir-akhir kekuasaan dinasti Umayyah, di kota Basrah di bawah pimpinan Wasil bin Atta al-Ghazal, Mu'tazilah berkembang dari kota Basrah yang merupakan tempat tinggalnya Hasan al-Basri, lalu menyebar dan merebak ke kota Kufah dan Baghdad. Akan tetapi pada masa ini Mu'tazilah menghadapi tekanan yang sangat berat daripada pemimpin dinasti Umayyah, yang membuat aliran ini sulit berkembang dan sangat terhambat penyebarannya, sehingga hal ini membuat mereka sangat membenci dinasti Umayyah. Selanjutnya, permusuhan dan perseteruan antara dinasti Umayyah dengan Mu'tazilah ini berlangsung terus-menerus dengan keras sampai jatuhnya kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga tegaknya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Melihat hal demikian, Khalifah Al-Ma'mum adalah putra Harun ar-Rasyid pada tahun 827 Masehi menjadikannya teologi Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Sejak itulah resmi aliran Mu'tazilah menjadi salah satu aliran teologi yang boleh dianut oleh umat Islam dalam wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dengan mendapat pengakuan resmi dari pemerintah, maka otomatis aliran ini mendapat dukungan sekaligus perlindungan dari penguasaan waktu itu. Nah, kalau kita perhatikan pada masa perkembangan aliran ini, yaitu dimulai sekitar awal abad kedua Hijriah,
bertepatan dengan awal abad ke-8 Masehi, kemudian mengalami kemajuan dan kejayaan hingga masa Khalifah Al-Mutawakkil pada abad ke-3 Hijriah. Setelah itu mengalami kemunduran sekitar abad ke-5 Hijriah. Bertepatan dengan abad ke-11 Masehi, aliran rasional ini akhirnya lenyap sama sekali seiring dengan hancurnya kota Baghdad dan kota lainnya akibat serangan tentara Mongolia pada abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Doktrin ajaran Mu'tazilah. Mu'tazilah terpusat pada 5 dasar ajaran. Berikut penjelasan mengenai 5 ajaran Mu'tazilah sebagaimana dikutip dari buku Aqidah Akhlak tahun 2020 yang ditulis oleh Shihabul Milahuddin. Yang pertama, mengesahkan Tuhan atau At-Tauhid. Untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Mu'tazilah menafikan dan mengingkari sifat-sifat Allah yang tertuang dalam Asmaul Husna. Menurut Mu'tazilah, ada kesalahpahaman umat Islam mengenai tauhid Allah. Yang kedua, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Adlu. Mu'tazilah memandang bahwasanya manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Karena itu, ia bebas melakukan perbuatan apapun di luar intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menciptakan keburukan, tidak juga menghendaki bencana ataupun perbuatan dosa. Jika demikian, maka semua perbuatan buruk pasti dilakukan oleh manusia dengan kehendak bebas mereka sendiri. Yang ketiga, al-manzilah baina al-manzilatain. Doktrin paling terkenal dari Mu'tazilah adalah derajat para pelaku dosa besar. Jika aliran Khawarij memandang bahwa orang yang berbuat dosa besar telah murtad dan keluar dari Islam, sementara Murji'ah memandangnya tetap mukmin, maka Mu'tazilah berpandangan bahwa pelaku dosa besar tidak bisa dianggap mukmin, tidak bisa juga dibilang kafir. Keempat, amal ma'ruf nahi mungkar. Setiap muslim berkewajiban untuk mengajak kepada hal yang baik atau amal ma'ruf dan melarang perbuatan buruk atau nahi mungkar. Namun, saat aliran Mu'tazilah menjadi mazhab resmi pemerintahan beberapa khalifah dinasti Abbasiyah, penerapan prinsip menjadi sangat ekstrim. Akibatnya, sejumlah ulama dari pendapatnya berseberangan dengan ajaran Mu'tazilah dipenjara dan disiksa agar menyetujui pahaman aliran Mu'tazilah. Salah satu seorang kesohor yang terkena dampak siksaan dan kurungan penjara itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal yang menolak mengakui Al-Quran adalah makhluk seperti keyakinan Mu'tazilah. Yang kelima, janji dan ancaman atau al-wa'du al-wa'id. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengingkari janji dan ketentuannya. Jika seseorang muslim berbuat baik, maka balasannya adalah pahala dan surga. Sebaliknya, perbuatan buruk diganjar dengan dosa dan balasan neraka. Melalui akal, manusia diberi kemampuan untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Dengan kapasitas akal, manusia bisa memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun belum sampai kepadanya pengetahuan agama. Sekian yang dapat kami sampaikan dari materi kami yang berjudul Sejarah dan Paham Aliran Mu'tazilah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.